Ya, pemirsa, hari ini merupakan hari terakhir penerapan PSBB di DKI Jakarta dan kami mendapatkan informasi bahwa besok 12 Oktober 2020 atau resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan PSBB transisi. Lalu apakah ini sudah benar? Kita akan pastikan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sudah tersambung melalui sambungan telepon. Sudah ada Bapak Ahmad Riza Patria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wagub. Selamat siang. Pak Wa- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagub, kita sudah mendapatkan informasi mengenai 12 Oktober besok akan diberlakukan PSBB transisi lagi. Kami konfirmasi hal tersebut sudah pasti akan dilakukan, Pak Wagub? Iya, iya. Iya, memang sudah disampaikan tadi dirilis ya oleh Pemprov Pak Gubernur. Kemarin kami rapat ya. Memang kami kan biasa melakukan rapat evaluasi di internal, kemudian dengan Forkopimda, dengan para epidemiologi, kemudian juga dengan pemerintah pusat, gugus pusat, dengan Pak Menko, dan kadang dengan Bapak Presiden. Prinsipnya kita akan memperpanjang PSBB di masa transisi ini untuk 2 minggu ke depan. Baik, dengan ya. Baik, Pak Wagub, lalu pertimbangan diberlakukannya kembali PSBB transisi atau pemberlakuan PSBB transisi ini apa saja, Pak Wagub? Yang pertama, memang di PSBB 2 minggu ke depan, ya, di PSBB 2 minggu ke depan kami lakukan pelonggaran ya, seperti untuk restoran yang sebelumnya kami tidak perkenankan untuk dibuka, sekarang mulai dibuka ya untuk masa tanggal 12 sampai 25 Oktober. Namun dengan kapasitas terbatas, yaitu tidak lebih dari 50%. Kemudian untuk perkantoran juga kami atur ya, sementara kalau perkantoran pemerintah masih seperti kebijakan sebelumnya sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Menpan RB. Kemudian untuk kantor-kantor atau instansi yang 11 esensial kami buka seperti sebelumnya. Dan untuk kantor swasta ya masih dibuka seperti masa sebelumnya, yaitu sebanyak 25% ya. Jadi, dan untuk pabrik memang kita buka ya sesuai dengan kebutuhan pasar, pusat pembelanjaan itu diberlakukan 50%. Kemudian untuk mal juga demikian, pergudangan juga demikian ya, pertokoan, retail juga 50% kapasitasnya, UMKM juga 50%. Nah, yang berbeda itu di restoran yang sebelumnya harus pesan antar atau takeaway atau delivery, maka ini dibolehkan untuk dibuka untuk makan di tempat, tapi dengan kapasitas terbatas tidak lebih dari 50%. Namun dengan syarat yang sebelumnya tidak ada, kami minta para pengelola restoran atau tempat makan untuk melakukan pendataan bagi warga yang makan di tempatnya. Ini dengan tujuan apabila di restoran tersebut nanti ditemukan ada yang terpapar, maka akan memudahkan bagi kita semua untuk melakukan kontak tracing ya. Dan untuk taman rekreasi para wisata seperti Ancol, Taman Mini dan Ragunan yang 2 minggu sebelumnya tidak diperkenankan dibuka, mulai 2 minggu depan kita buka, namun dengan kapasitas hanya maksimal 25%, itu pun dengan syarat pembelian tiket dilakukan secara daring dan ada pembatasan usia ya, usia di bawah 9 tahun dan di atas 60 tahun tidak diperkenankan untuk masuk ya. Nah, begitu juga terkait dengan pusat-pusat kebugaran yang sebelumnya tidak dibuka atau ditutup ya. 2 minggu ke depan kami buka, namun dengan kapasitas tidak lebih dari 25% dan mengatur jarak orang atau minimal 2 meter. Kemudian tidak diperkenankan ada latihan bersama di dalam ruang tertutup ya. Walaupun nanti pusat kebugaran melakukan latihan bersama, diperbolehkan di outdoor atau tempat terbuka. Dan juga menerapkan SOP secara ketat ya,
semua petugas menggunakan masker, face shield, dan sarung tangan. Ya. Fasilitas dalam ruangan atau indoor dilengkapi dengan pengatur sirkulasi udara yang baik. Itu beberapa yang dibuka ya. Terkait dengan aktivitas indoor, pengaturan tempat duduk juga diatur ya. Ini memang diperbolehkan ada seminar, sebelum tidak boleh ada meeting, ada konferensi, bahkan teater termasuk bioskop, akad nikah yang sebelumnya hanya diperbolehkan di kantor KUA, 2 minggu depan diperbolehkan di ruang pertemuan, di hotel, di gedung, di masjid ya, atau pemberkatan atau upacara pernikahan lainnya, tapi dengan maksimal 25% dan mengatur jarak 1,5 meter. Kemudian peserta dilarang berpindah-pindah tempat duduk atau berlalu lalang. Jadi kami minta setiap ada acara tersebut harus dipastikan kursinya tidak berdiri apalagi berkerumunan, alat makan minum disterilkan, kemudian tidak boleh ada makan prasmanan yang diperbolehkan makan secara khusus atau dengan menggunakan box. Ya, petugas harus menggunakan masker, face shield, sarung tangan. Jadi itu beberapa kebijakan termasuk salon atau barbershop ya yang sebelumnya tidak boleh, ini dimungkinkan dengan kapasitas 50%. Kemudian juga kami minta ada pendaftaran ya, jadi supaya memudahkan kita untuk melakukan kontak tracing. Juga customer juga harus mendaftar secara daring ya. Lain-lain ini ada wisatawan wisata air ya, seperti di laut ya, yang sebelumnya tidak boleh untuk diving, olahraga laut lainnya, sekarang diperkenankan. Itulah beberapa yang kami sampaikan, termasuk acara-acara film, tayangan TV, televisi, atau iklan, produksi audiovisual diperkenankan, namun tidak boleh ada kerumunan dan tidak boleh ada penonton ya, termasuk juga kegiatan di proses olahraga yang sebelum tidak boleh, sekarang boleh dengan kapasitas 50%. Dan lain-lain. Ya. Baik, terima kasih Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Besok pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan PSBB transisi.